beberapa jam, bahkan beberapa menit sebelum kematian terjadi. Sebagian manusia justru melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di berbagai belahan dunia, banyak orang yang menjelang kematiannya tiba-tiba menulis catatan, bukan catatan perpisahan biasa. Tulisan yang terpotong, simbol yang tidak dikenal, bahkan kalimat dalam bahasa yang tak pernah mereka pelajari. Fenomena ini bukan dongeng atau cerita fiksi. Ini kisah nyata dan terjadi bukan hanya dalam 1 atau 2 kasus saja. Cerita ini tercatat dalam jurnal medis internasional. Bukan mitos, juga bukan cerita supranatural. Sebagian cerita ini juga berdasarkan pengakuan dari dokter, perawat, dan keluarga pasien yang pernah mengalaminya. Pasien yang sebelumnya sulit bicara, mendadak menulis atau berbicara dengan jelas. Lalu, beberapa jam setelahnya, mereka menghembuskan nafas terakhir. Misteri ini sangat menarik untuk kita bahas. Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir kehidupan? Apakah semua ini hanya akibat otak yang mulai rusak menjelang kematian? Atau justru sebaliknya, apakah di saat-saat terakhir otak manusia memasuki kondisi yang tidak pernah kita pahami sebelumnya? Dan jika benar demikian, siapa atau apa yang sebenarnya sedang berbicara melalui pesan-pesan terakhir itu? Kejadian-kejadian ini tercatat rapi di rumah sakit, laporan tempat kejadian perkara, hingga jurnal-jurnal medis di seluruh dunia. Simak penjelasan ilmiahnya berikut ini. Ketika jantung berhenti berdetak, banyak orang mengira segalanya langsung berakhir. Namun, sains modern menemukan fakta berbeda. Otak manusia tidak langsung mati. Dalam beberapa menit setelah kematian klinis, otak justru menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Tahun 2013, sebuah studi di jurnal The Proceedings of the National Academy of Sciences atau PNAS menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pada hewan percobaan yang mengalami henti jantung, otak mereka menunjukkan lonjakan gelombang gamma. Gelombang ini biasanya muncul saat manusia berpikir keras, bermimpi, atau mengalami kesadaran tingkat tinggi. Para ilmuwan menyebut kondisi ini sebagai terminal brain activity. Otak bekerja dalam mode darurat. Filter logika melemah. Memori lama dan emosi terdalam muncul ke permukaan secara bersamaan. Inilah alasan mengapa sebagian orang melihat kilasan hidupnya, mendengar suara, atau mengucapkan hal-hal yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Disinilah hubungan itu mulai terlihat saat otak berada dalam kondisi ekstrim. Bahasa, simbol, dan ekspresi bisa muncul tanpa kendali sadar. Tulisan acak, gambar aneh, kalimat yang terasa asing, bukan karena roh masuk, tapi karena otak membuka semua pintu sekaligus. Fenomena ini juga tercatat dalam jurnal The Lancet dan Journal of Palliative Medicine. Dokter melaporkan pasien terminal yang tiba-tiba menulis kalimat bermakna, padahal sebelumnya sudah tidak mampu berkomunikasi. Beberapa menyebut nama, beberapa menulis simbol, dan sebagian meninggalkan pesan yang baru dipahami setelah mereka meninggal. Namun, jika semua ini hanya reaksi biologis, mengapa beberapa pesan terasa terlalu terstruktur? Mengapa simbol tertentu muncul berulang di kasus yang berbeda? Dan mengapa sebagian pesan baru masuk akal setelah kejadian tertentu terjadi? Ilmu pengetahuan sudah menjelaskan sebagian, namun belum semuanya. Tidak semua pesan terakhir bisa dijelaskan hanya dengan kerusakan otak. Beberapa kasus terlalu spesifik, terlalu tepat, dan terlalu datang lebih dulu sebelum kejadian itu terjadi. Dalam Journal of Palliative Medicine, seorang pasien kanker stadium akhir menulis sebuah kalimat
beberapa jam sebelum meninggal. Kalimatnya pendek, "Jangan buka laci besok." Keluarga menganggapnya ucapan random. Namun keesokan harinya, laci tersebut ditemukan rusak akibat kebocoran gas dari pipa lama. Jika dibuka saat itu, percikan kecil bisa memicu ledakan. Kasus lain dilaporkan dalam The Lancet. Seorang pria lanjut usia mengalami stroke berat. Ia sudah tidak bisa bicara selama berhari-hari. Namun 30 menit sebelum meninggal, ia tiba-tiba berbicara lancar dalam bahasa Jerman. Padahal ia tidak pernah belajar bahasa itu seumur hidupnya. Setelah diselidiki, ternyata ibunya adalah imigran Jerman yang sering berbicara dengannya saat ia balita. Kita beranjak ke kasus yang ketiga. Kasus ini membuat banyak tenaga medis terdiam. Seorang pasien lansia menyebut nama anaknya sambil berkata, "Dia sudah di sini, jangan menangis." Padahal keluarga belum tahu bahwa anak tersebut baru saja meninggal dalam kecelakaan beberapa jam sebelumnya di kota lain. Dan informasi itu baru dikonfirmasi oleh polisi setelah pasien itu meninggal. Lalu, apa kata para ilmuwan? Sebagian ilmuwan mengatakan ini hanyalah kebetulan. Sebagian menyebutnya aktivitas memori bawah sadar. Namun, sebagian lain mengakui ada pola yang belum bisa dijelaskan. Dan sains jujur mengatakan, kami belum tahu semuanya. Semua ini membawa kita pada pertanyaan terbesar. Apakah pesan-pesan terakhir ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh otak yang sekarat? Sebuah simfoni terakhir dari neuron-neuron yang sedang padam? Ataukah ini adalah bukti, sekecil apapun, bahwa kesadaran manusia tidak berhenti saat tubuh fisik kita mati? Apakah ini adalah sebuah jendela kecil yang terbuka sesaat, memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang menanti di seberang sana? Sains tidak menutup mata. Beberapa penjelasan memang masuk akal. Saat kematian mendekat, otak melepaskan lonjakan neurotransmitter seperti glutamat, dopamin, dan serotonin. Bagian otak yang lama tidak aktif bisa menyala kembali untuk terakhir kalinya. Inilah yang disebut terminal lucidity. Pertanyaan ini belum terjawab secara pasti, dan mungkin jawaban dari setiap orang akan berbeda. Mungkin suatu hari nanti, sains akan menemukan cara untuk menjawab semua teka-teki ini dengan pasti. Atau mungkin ada beberapa hal di alam semesta ini yang memang tidak ditakdirkan untuk kita pahami sepenuhnya. Mungkin misteri ini sengaja dibiarkan ada untuk mengingatkan kita bahwa hidup dan mati jauh lebih luar biasa dari yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pemikiran kalian di kolom komentar. Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak.